teman-teman saya ini bertalenta semua, teman-teman saya ini luar biasa gitu. Sempat ada rasa insecure, berkecil hati. Alhamdulillahnya saya dinobatkan menjadi winner. Orang tua pastinya mereka bangga. Saya setiap tahunnya memiliki planning yang harus saya menangkan. Saya tidak memiliki tanggung jawab untuk memuaskan ekspektasi orang lain terhadap saya. Halo Sobat Muda, kembali lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Bintang Muda, bincang-bincang bareng anak muda. Bintang Muda kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber hebat, seorang anak muda Nusa Tenggara Barat yang memiliki prestasi gemilang, seorang perempuan inspiratif yang baru saja menyandang gelar Putri Mandalika Nusa Tenggara Barat di tahun 2025. Beliau adalah Bayi Uswatun Hasanah. Halo. Panggilan akrabnya nih Kak Uswa ya. Selamat datang Kak Uswa. Terima kasih Kak. Apa kabar Kak Uswa? Alhamdulillah sangat baik sekali. Oke Kak, Kak Uswa ini kan baru mendapatkan gelar atau dinobatkan sebagai Putri Mandalika di tahun ini. Saya pengen tahu nih, siapa sih sebenarnya Kak Uswa gitu? Kalau ditanya siapa saya, tentunya saya seorang perempuan ya. Seperti yang teman-teman lihat, saya seorang perempuan yang memiliki nama lengkap Bayi Uswatun Hasanah. Saya akrab dipanggil Uswa. Saat ini saya sedang menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dengan jurusan Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia semester 6. Oke, masih mahasiswa ya Kak ya? Iya betul Kak. Mahasiswa semester 6 tapi dengan sudah bernyandang sebagai Putri Mandalika Nusa Tenggara Barat. Keren banget sih Kak. Semenjak saya lihat berita, saya cukup penasaran dengan satu hal. Dengan Kak Uswa menyandang sebagai Putri Mandalika di tahun 2025 ini, saya ingin tahu bagaimana sih reaksi bapak ibunya Kak Uswa nih untuk pertama kalinya kalau dia tahu anaknya itu sebagai Putri Mandalika. Ya normatif aja ya Kak ya, sebagai orang tua pastinya mereka bangga dan ya kayak alhamdulillah gitu katanya. Oke. Saat ini kan Kak Uswa dikenal di luar sebagai Putri Mandalika. Tapi apa sih satu hal yang nggak banyak orang tahu tentang Kak Uswa? Apa ya? Kebetulan saya orangnya publish, kegiatan saya publish, semuanya saya publish, tapi mungkin orang-orang yang follow-followan sama saya di Instagram mungkin tahu ya siapa saya, kegiatan saya sehari-hari seperti apa. Kalau yang nggak ditahu sama orang, mungkin kepribadian saya secara personal yang nggak mungkin saya share di hadapan sosial media sih Kak. Oke, kalau kayak gitu coba deh Kak Uswa gambarkan diri Kak Uswa dalam 3 kata. Apa kira-kira itu dan kenapa 3 kata itu? 3 kata menggambarkan diri saya. Yang pertama, berani. Kenapa saya mengatakan diri saya berani? Karena saya selalu ingin mencoba banyak hal. Kemudian kata yang kedua adalah tantangan. Karena saya setiap tahunnya itu selalu memiliki tantangan untuk diri saya. Saya kayak tahun ini saya harus memenangkan perjalanan yang ini, tahun ini saya harus memenangkan perjalanan yang ini, dan 2025 ini memang saya targetkan untuk memenangkan Putri Mandalika NTB tahun 2025. Kemudian yang ketiga, saya perempuan. Kenapa perempuan? Karena seperti kodratnya perempuan, saya memiliki karakter-karakter yang memang sudah menjadi kodratnya perempuan. Saya memiliki karakter pengasuh, kemudian saya memiliki karakter sebagai seseorang yang merawat, dan ya normatif layaknya perempuan lainnya. Oke, berarti Kak Uswa selama ini punya planning di setiap tahunnya gitu? Ya betul, jadi setiap tahun itu saya punya target-target yang harus saya capai gitu. Wah, mungkin itu salah satu yang harus dimiliki oleh setiap orang ya. Gitu. Betul, sebagai motivasi diri. Oke, dari orang-orang terdekat yang saya riset nih Kak, banyak orang-orang dekat Kak Uswa ini nggak tahu kalau Kak Uswa ini sebenarnya daftar sebagai Putri Mandalika yang nggak ikut kompetisi gitu. Nah jadi mungkin dari mewakili teman-temannya Kak Uswa mungkin nih, apa yang memotivasi atau apa yang membuat Kak Uswa tertarik untuk
mengikuti ajang Putri Mandalika tahun 2025 ini? Karena seperti tadi, saya setiap tahunnya memiliki planning yang harus saya menangkan, harus ada perjalanan yang saya lakukan yang menurut saya itu bermakna bagi hidup saya. Kemudian yang kedua, saya memiliki moto hidup menjadi seseorang yang berkualitas dan bermanfaat. Dan menurut saya, dengan saya menjadi Putri Mandalika Nusa Tenggara Barat tahun 2025, itu adalah salah satu jalan untuk saya meningkatkan kualitas diri saya, dan tentunya itu adalah wadah untuk saya melakukan kebermanfaatan untuk orang lain, mengabdikan diri kepada daerah. Sebagai makhluk sosial, saya rasa kita semua memiliki tanggung jawab terhadap daerah atau lingkungan kita sih, Kak. Banyak orang yang tahu Putri Mandalika setelah finalis ditampilkan di depan umum gitu. Tapi enggak banyak orang tahu kira-kira apa sih tahapan seleksi, mulai dari seleksi sampai bisa masuk ke tahap akhir finalis gitu. Dan selama itu apa yang Kak Uswa persiapkan gitu? Ya, jadi seleksinya yang pertama itu tentunya administrasi seperti foto, kemudian kartu identitas dan lain sebagainya, dan tinggi dan berat badan juga itu. Dan selanjutnya itu ada seleksi awal, itu audisi tahap awal, wawancara bersama dewan juri. Kemudian apa ya kemarin, langsung ke 10 besar. Dari wawancara langsung diambil finalis 10 besar. Kemudian setelah ditetapkan 10 besar, baru kita ada penyelempangan untuk finalis. Kemudian selanjutnya di Putri Mandalika ini tuh luar biasa sekali. Panitia Putri Mandalika tidak membebankan kita untuk belajar sendiri, tetapi mereka menyiapkan wadah untuk kita belajar. Setiap minggu kami ditempa, setiap minggu kami ada pelatihan kayak pengembangan pembekalan gitu loh, Kak. Itu ada belajar public speaking, kemudian kebudayaan, kemudian pariwisata, kemudian tentang keperempuanan, kemudian catwalk, dan lain sebagainya. Dan itu sangat bagus menurut saya, karena bonding untuk finalis itu terbangun dari situ. Rasa kekeluargaan itu sangat terjalin sampai kita berada di malam grand final. Oke, berarti rasa keluarganya dapet, tapi saingan tetap secara sehat gitu ya. Betul sekali. Jadi kadang satu sisi saya merasa saya tidak sedang berkompetisi, tapi satu sisi saya sedang berkompetisi ternyata, karena apa ya, di Putri Mandalika ini benar-benar rasa kekeluargaannya tuh dapat banget, dan semua finalis itu suportif. Panitianya juga kayak sangat merangkul adik-adiknya sih. Oke, ya sih, beberapa hari yang lalu mungkin teman-teman tim juga sempat ngepoin akun sosial medianya Kak Uswa, itu ada apa ya, story Kak Uswa bareng runner up-nya, dan terlihat sangat dekat sekali ya dengan Mbak Mayang kalau nggak salah ya. Oke. Kebetulan banget sih, deket banget sama Mayang. Gak tahu kenapa tiba-tiba dia juga runner up. Kebetulan pas karantina juga ternyata satu kamar sama Mayang. Jadi kayak chemistry-nya udah dapet. Tiba-tiba pas karantina itu diacak sama panitia dan dapet kamar sama Mayang. Pagi subuhnya itu kita kayak overthinking gitu. Gimana kalau kita nggak dapet Kak, atau salah satu yang dapat, dia yang dapat katanya. Terus kayak ya kita bakal tetap temenan, tapi kita doa, kita janji pagi itu unik banget, kita tuh janji kita harus menang ya, kita harus dapat di salah satu 5 predikat itu. Dan alhamdulillahnya saya dinobatkan menjadi winner dan dia dinobatkan menjadi runner up. Jangan-jangan Kak Uswa sama Kak Mayang nih punya doa khusus semalam. Kok bisa satu kamar itu? Berkat nisfu Sya'ban kayaknya. Masya Allah. Ada sisi religiusitasnya ya ternyata. Kita tidak bisa menyampingkan Tuhan. Mungkin doa sepertiga malam ya. Masya Allah. Oke, Kak Uswa, selama kompetisi berlangsung, kira-kira apa tantangan terbesar yang Kak Uswa hadapi baik secara mental ataupun emosional? Kalau tantangan terbesar itu menurut saya kemarin kayak mental sih, karena saya nggak pernah ikut pageant sebelumnya, saya nggak pernah. Itu pastinya ada rasa insecure awalnya, karena dari awal audisi saya melihat peserta-pesertanya itu luar biasa, semuanya cantik, tinggi, body goals, dan terlihat mereka sangat cerdas semuanya. Kemudian pas ditentukan 10 besar itu juga, ya ampun, teman-teman saya ini bertalenta semua, teman-teman saya ini luar biasa gitu. Sempat ada rasa insecure, berkecil hati dan lain sebagainya itu sih.
Terus kayak rasa capek juga sih, capek fisik karena harus bolak-balik ngurusin kuliah, ngurusin organisasi yang lain, ngurusin kegiatan Putri Mandalika ini kemarin agak gimana ya, waktu kayak kebagi-bagi dan benar-benar kayak seharian itu bisa sangat full gitu loh kegiatannya sih, jadi tantangan. Tapi ada nggak kepikiran Kak Uswa waktu itu, nyerah aja lah gitu atau gimana? Kalau nyerah aja nggak ada sih Kak, karena satu orangnya saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai gitu. Wah, quotes hari ini. Oke, setelah melalui banyak proses tadi, kira-kira apa perubahan yang Kak Uswa rasakan gitu? Perubahan yang paling signifikan itu adalah di sosial media sih Kak. Yang biasanya itu gak ada yang chat, kadang gak ada yang komen. Terus sekarang saya bisa charger HP, charge HP 100% tuh bisa habis cuma buat balasin terima kasih Anggi, terima kasih. Itu bisa habis seharian cuma buat bilang makasih aja, tuh rame banget sih. Ucapan-ucapan dari culture shock ya, culture shock yang pertama itu kayak ya lo rame banget kayak gitu. Ternyata banyak yang peduli gitu ya. Iya. Ada nggak orang yang nggak Kak Uswa kenal tiba-tiba nge-DM atau? Banyak banget kayak saya mau ucapin terima kasih banyak sih sama mereka tuh kayak congrats ya Kak, kayak nggak kenal tapi mereka mengucapkan itu gitu, jadi terima kasih banyak, saya ngerasa sangat terkesan. Oke. Oke, dari nih Kak Uswa kan sebagai winner sudah memenang di Putri Mandalika NTB 2025. Apakah kemenangan ini menurut Kak Uswa hanya sekedar pencapaian atau punya makna tersendiri buat Kak Uswa gitu? Oh, kalau menurut saya tuh punya makna yang sangat dalam ya Kak ya. Apalagi menyandang gelar Putri Mandalika ini berkaca dengan sang legenda kita Putri Mandalika yang dikenal dengan kebijaksanaannya, dikenal dengan paras cantiknya, kemudian dikenal dengan attitude-nya yang sangat luar biasa. Itu tentunya menjadi pressure untuk saya dan tantangan juga untuk saya, bagaimana caranya saya bisa meneladani seorang Putri Mandalika yang tentunya harus beradaptasi dengan modernisasi sih Kak. Oke. Berarti sebenarnya nggak semudah yang orang pikirkan. Iya, ini bukan sekedar penyelempangan dan ini bukan sekedar hanya penobatan saja, tapi di pundak saya ini sudah ada kamu seorang Putri Mandalika, apa yang bisa kamu berikan untuk daerah, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk banyak orang. Oke, dari apa yang Kak Uswa sampaikan tadi, dan mungkin banyak orang di luar sana juga penasaran nih, apa sih Kak tugas atau tanggung jawab sebagai Putri Mandalika Kak? Yang pertama tentunya menjadi role model untuk generasi muda, terutama perempuan. Bagaimana kita bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang masih takut, masih ragu untuk mencoba hal baru. Kalian harus percaya diri. Kalian harus bisa menunjukkan bahwa kalian bisa menggapai apa yang kalian impikan. Kemudian yang kedua, tentunya kami akan berkontribusi untuk pembangunan daerah melalui promosi pariwisata yang tetap mempertahankan kebudayaan. Kemudian kami juga memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita sih. Sekarang kan juga Kak Uswa nih sebagai sorotan seperti yang Kak Uswa tadi sampaikan, banyak banget yang nge-DM, ngucapin sorotan publik lah, termasuk di sosial media kayak gitu. Bagaimana dengan kondisi tersebut? Bagaimana Kak Uswa menjaga jati diri Kak Uswa di luar banyaknya ekspektasi orang-orang gitu sebagai Putri Mandalika? Ya tentunya saya akan tetap menjadi diri saya sendiri ya. Apa yang kalian lihat itulah saya, kayak gitu sih Kak. Ya. Yeah. Karena apa ya? Karena kita tidak bisa menjawab semua ekspektasi orang lain. Saya tidak memiliki tanggung jawab untuk memuaskan ekspektasi orang lain terhadap saya. Saya bisa lakukan hanya berusaha menjadi yang terbaik dari diri saya, memberikan yang terbaik apa yang saya punya aja sih. Oke, dan di luar sana mungkin banyak yang beranggapan nih Kak bahwa ajang ini hanya tentang kecantikan Kak. Nah, apa sih sebenarnya kesalahpahaman terbesar orang-orang yang lihat gitu tentang ajang ini, dan silahkan mungkin Kak Uswa bisa luruskan gitu. Iya, jadi saya izin meluruskan ya, ajang ini
sama sekali tidak hanya tentang mencari siapa yang paling cantik. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, saya tidak secantik itu, tapi memang ini adalah sebuah perjalanan yang mengangkat derajat perempuan yang kamu tidak hanya cantik, tapi kamu harus juga pintar, kamu harus berwawasan luas, kamu harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial kamu harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan saya merasakan sekali di Putri Mandalika ini memang benar-benar tidak hanya melihat dari face saja, tapi sesuai dengan slogannya Putri Mandalika Nusa Tenggara Barat, Smart, Beauty, and Behavior. Jadi komplit ya, nggak cuma cantik doang, harus cantiknya luar dalam mungkin. Harus cantik luar dalam dan pemikirannya juga harus cantik. Cantik ya, oke. Kalau boleh tahu nih, apa misi Kak Uswa di tahun ini sebagai Putri Mandalika? Misi saya adalah, saya sangat berharap besar saya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada pemuda di Nusa Tenggara Barat yang peka terhadap isu sosial lingkungan berbasis kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Oke. Gitu. Kalau Kak Uswa diminta untuk memilih nih salah satu isu sosial yang paling dekat di hati Kak Uswa, kira-kira apa isunya? Dari awal audisi sampai grand final, satu-satunya isu yang ingin saya angkat adalah tentang sumber daya manusia. Kenapa, Kak? Karena saya merasa di Nusa Tenggara Barat ini salah satu tantangan terbesar kita adalah berada pada kualitas sumber daya manusia kita. Saya masih sangat resah dengan kondisi kita saat ini, karena menurut saya juga, saya percaya apapun itu kedepannya, entah tentang kebudayaan, entah tentang pariwisata, itu harus dimulai dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Saya juga di tagline saya bilang sumber daya manusia adalah jantungnya kebudayaan dan pariwisata adalah nadinya perekonomian. Jadi semua itu akan tergerakkan apabila kita memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Oke. Jadi tadi Kak Uswa sudah nyampein satu isu sosial yang Kak Uswa tertarik. Bagaimana Kak Uswa bisa memastikan bahwa suara yang Kak Uswa tadi ingin saya gerakkan atau gaungkan itu benar-benar didengar dan bisa berdampak? Tentunya saya bersama dengan 9 teman-teman putri yang lain akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang semoga bisa diterima di masyarakat. Kami juga ingin sekali berkolaborasi, memaksimalkan kolaborasi dengan NGO-NGO yang memperhatikan tentang isu-isu sosial lingkungan, kebudayaan dan pariwisata, dan tentunya kami ingin sekali bekerja sama dengan pemerintah untuk menyatukan suara dan perspektif tentang apa sih keresahan kita di sini dan apa solusi terbaik yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Oke, tadi kita udah ngobrol panjang lebar tentang Putri Mandalika, tapi saya pengen tahu nih Kak Uswa, selain menjadi Putri Mandalika, apa saja mungkin prestasi yang Kak Uswa pernah raih gitu sebelumnya? Kalau ditanya prestasi, mungkin saya tidak memiliki prestasi yang terlalu banyak ya, tapi menurut saya apa yang sudah saya dapatkan itu adalah sebuah perjalanan bagi saya. Beberapa perjalanan yang paling berkesan itu adalah waktu saya SMK, saya pernah menjadi pembawa Baki Paskibraka Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian waktu saya menjadi mahasiswa baru di Universitas Mataram FIB, saya dinobatkan menjadi Putri Manajemen tahun 2022. Kemudian selanjutnya di 2023 saya menjadi mahasiswa inspiratif FEB Unram. Kemudian di tahun 2024 saya berhasil menjadi peserta pertukaran mahasiswa merdeka dari Universitas Mataram ke Universitas Pajajaran. Kemudian di tahun yang sama juga saya berhasil lolos magang bersertifikat di PT United Tractors Member of Astra, dan di tahun 2025 ini saya berhasil menjadi Putri Mandalika Nusa Tenggara Barat tahun 2025. Wah, Jessica. Bridging yang kurang baik ya. Tadi bilangnya tidak banyak prestasi, ternyata berderet-deret prestasinya sampai bingung, sampai lupa ada berapa prestasi yang dilewatin. Kalau saya itu perjalanan sih Kak, itu perjalanan yang pengalaman. Mungkin kalau prestasi ya yang sangat luar biasa itu dapat piala, dapat ini, tapi
itu prestasi saya, perjalanan hidup saya. Ya. Berarti Kak Uswa menganggap prestasi itu adalah pengalaman Kak Uswa gitu. Nah, kalau boleh tahu dari banyaknya prestasi atau pengalaman yang Kak Uswa tadi dapatkan, ada nggak sosok yang berperan membantu Kak Uswa dalam setiap perjalanan itu? Tentu saja ada. Yang pertama itu adalah keluarga saya. Itu keluarga saya, bersyukur sekali saya lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana tapi selalu mendukung ketika saya memilih untuk melakukan hal-hal terbaik menurut saya. Kemudian didorong juga dengan faktor saya adalah sosok anak perempuan pertama di rumah yang memiliki 2 adik. Itu secara tidak langsung saya memiliki tanggung jawab bagaimana saya harus menjadi role model pertama untuk mereka. Saya harus menjadi contoh yang bisa diambil kayak mereka bisa mengambil inspirasi dan motivasi dari saya, adik-adik saya. Kemudian saya juga punya sahabat yang selalu support dengan saya. Sahabat saya mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya Kak, karena sahabat saya banyak gitu, tapi mereka sangat support, mereka baik-baik sekali. Kemudian saya juga punya keluarga di organisasi, saya di MTN, tuh kakak-kakak saya di sana juga sangat support. Kemudian teman-teman saya di BEM FEB juga sangat support. Teman-teman bermain saya seperti Tari, kemudian Rengganis, Marzoan, Karini, Gerot, itu mereka support banget sih. Teman-teman SMK saya juga bingung sih Kak, setiap saya pergi atau setiap saya bertemu dengan orang lain, saya dipertemukan dengan orang-orang baik. Jadi kayak entah doa siapa yang dikabulkan ya. Saya selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Saya ke Bandung, saya ketemu dengan teman-teman saya dari seluruh Indonesia, mereka baik-baik banget. Saya ke Jakarta, saya diterima dengan baik. So mereka kayak, iyalah, ini rezeki yang sangat saya syukuri gitu. Di rezeki itu nggak selalu tentang materi ya? Iya betul, rezeki itu nggak selalu tentang materi. Dipertemukan dengan orang baik yang tidak pernah merasa tersaingi dengan kita, itu juga merupakan rezeki yang harus kita syukuri. Mungkin karena niat dari Kak Uswa, dari hati benar-benar baik, jadi dipertemukan dengan orang-orang baik. Gitu. Oke, karena Putri Mandalika sosok seorang perempuan gitu, menurut Kak Uswa nih, yang Kak Uswa amati atau lihat, apa tantangan terbesar yang dihadapi perempuan di Nusa Tenggara Barat saat ini? Tantangan terbesar yang dihadapi perempuan saat ini menurut saya adalah dari lawan jenisnya sih Kak. Kita masih banyak sekali menemukan teman-teman laki-laki, mohon maaf yang masih patriarki, mereka masih tidak mau mengadop kesetaraan gender itu, dan ada ketimpang tindihan pemahaman mereka tentang kesetaraan gender itu seperti apa. Itu sih tantangan terbesarnya. Dan kayak mungkin karena didorong dengan budaya kita yang selalu mendominasi laki-laki, jadi ketika ada perempuan yang berani untuk menjadi seorang pemimpin, kemudian ketika ada perempuan yang berani untuk berbicara, itu kayak selalu dianggap sebelah mata. Itu sih yang masih saya lihat. Padahal selama 2 periode dan periode yang terbaru saat ini kita akan dipimpin oleh seorang perempuan, meskipun itu hanya wakil gubernur ya. Iya betul, tetapi di Nusa Tenggara Barat ini masih sangat sedikit perempuan yang berani untuk mengambil peran kursi kepemimpinan itu. Oke, ya ini akan sesuai dengan pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan banyak perempuan muda di NTB ini yang punya mimpi besar tadi, tapi terhalang dengan rasa takut tadi, dengan rasa tidak percaya diri. Nah, dari apa pesan Kak Uswa yang bisa diberikan ke mereka? Pesan saya untuk sahabat-sahabat Putri di Nusa Tenggara Barat, kalian jangan pernah takut untuk mencoba. Kalian harus berani melawan rasa cemas, rasa takut, dan rasa malas yang ada pada diri kalian, karena salah satu atau bahkan satu-satunya lawan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Oke Kak. Dengan kemajuan teknologi, dengan modernisasi zaman saat ini, menurut Kak Uswa, bagaimana kita bisa tetap menjaga budaya dan identitas lokal sebagai Nusa Tenggara Barat gitu, sebagai orang Lombok, Samawa, dengan berbagai macam suku, itu tanpa tertinggal, Kak? Kalau menurut saya ya, kita harus memiliki rasa memiliki. Kayak
ini kebudayaan saya, kebudayaan itu adalah identitas diri kita. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Jadi kita harus punya rasa cinta, bangga, dan memiliki itu dulu. Jadi kalau kita sudah memiliki rasa bangga, kemudian kita sudah memiliki rasa cinta terhadap kebudayaan kita, itu akan membuat kita untuk selalu ingin terus menjaga kearifan lokal kita. Kalau seperti itu, apa yang menurut Kak Uswa bisa kita lakukan bersama, entah itu sebagai Kak Uswa sebagai Putri Mandalika atau mengajak masyarakat banyak di Nusa Tenggara Barat ini untuk bisa menjaga gimana agar bisa budaya dan pariwisata mungkin di Nusa Tenggara Barat ini lebih dikenal di tingkat nasional dan internasional. Mungkin satu hal yang bisa kita lakukan adalah mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai membiasakan diri menggunakan dan memperkenalkan kebudayaan kita. Contohnya mungkin dari cara berpakaian kita, kemudian cara berbahasa kita. Dan untuk para pelaku wisata, kalau bisa, sebisanya selalu memasukkan unsur kebudayaan di setiap atraksi-atraksi pariwisata yang ingin ditampilkan, karena sejatinya pariwisata itu sangat membutuhkan 3 aspek dasar, yaitu people, kemudian nature, dan juga culture. Itu 3 aspek dasar yang tidak bisa dipisahkan. Dan dari sudut pandang Kak Uswa, apakah pariwisata atau orang-orang yang bergerak di pariwisata yang ada di Lombok terutama, apakah sudah melakukan 3 hal tadi menurut Kak Uswa? Kalau menurut pandangan saya, bagus sekali ya di Lombok ini kita sudah menerapkan 3 hal tersebut. Kita sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Kemudian kita sudah berupaya untuk selalu menampilkan dan memperkenalkan kebudayaan di setiap atraksi-atraksi pariwisata kita, seperti di Dusun Sade, Desa Rembitan, kemudian di Bonjeruk, kemudian di Sukerare, betul. Kemudian di Lombok Utara sana, di Bayan, itu luar biasa. Itu sudah selalu memasukkan unsur kebudayaan di setiap atraksi-atraksi pariwisata yang diberikan untuk para wisatawan. Oke, berarti masa tugas sebagai Putri Mandalika itu selama 1 tahun ya? Iya betul, jadi setelah 1 tahun akan ada pemilihan lagi yang bertepatan dengan event Pesona Bau Nyali, karena pemilihan Putri Mandalika ini adalah salah satu rangkaian dari event Pesona Bau Nyali gitu. Nah, bagaimana Kak Uswa nanti ingin dikenang sebagai Putri Mandalika Nusa Tenggara Barat di tahun 2025? Berat sekali ya kan pertanyaannya. Ya. Jadi saya ingin dikenang sebagai seorang putri yang memiliki kebermanfaatan untuk masyarakat. Saya ingin dikenang sebagai seorang putri yang memiliki kepribadian, attitude yang baik. Saya tidak ingin dikenang sebagai seorang putri yang terlalu cantik, glamor dan lain sebagainya. Tapi saya ingin dikenang sebagai seorang putri yang dia perempuan dengan keistimewaannya sebagai perempuan. Dia bisa merangkul, bisa merawat, bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu sih. Oke. Kalau dengar dari beberapa teman-teman, katanya titip semoga Kak Uswa meskipun jadi Putri Mandalika tetap humble. Takut nanti sombong. Semoga enggak ya Kak ya. Iya. Semoga saya tetap bisa menjadi diri saya sendiri, bahkan menjadi diri saya sendiri dengan versi yang lebih baik. Oke. Saya mau ngajak Kak Uswa flashback di dirinya Kak Uswa di 5 tahun yang lalu. Kira-kira apa yang ingin Kak Uswa katakan ke diri sendiri 5 tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu ya? Iya. Yang saya katakan kepada diri saya sendiri 5 tahun yang lalu itu kayak, kamu hebat. Kamu hebat karena apa ya Kak ya? Karena saya selalu ingin mencari hal baru dan ingin berani mencoba aja sih. Kamu hebat, kamu sudah memulainya dari jauh sekali dan sekarang kamu sudah diantarkan menuju satu titik yang itu luar biasa gitu. Terima kasih aja sih buat diri sendiri. Sama meminta maaf juga buat diri sendiri kalau ternyata sejauh ini saya terlalu nge-push diri sendiri untuk menjadi ini, untuk menjadi itu. Oke. Kita maju ke depan. Kita sudah cukupkan flashbacknya. Iya. Setelah menjadi Putri Mandalika, Kak, apa
tujuan selanjutnya, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan? Tujuan selanjutnya tentunya menyelesaikan proker-proker ya. Proker-proker di Putri Mandalika. Kemudian selanjutnya saya ingin menyelesaikan pendidikan saya. Itu pastinya karena saya masih mahasiswa. Saya ingin cepat-cepat sarjana juga. Selanjutnya kita lihat nanti apakah saya akan melanjutkan pendidikan atau saya akan memilih untuk berkarir di dunia pekerjaan. Ya, dan in the end tentunya saya akan menikah. Berarti saat ini belum tergambar apakah selesai S1 lanjut S2 gitu kan? Masih belum tergambar Kak, karena saya masih punya 2 opsi antara lanjut pendidikan atau memilih berkarir untuk bekerja. Oke. Dan banyak juga yang melihat Putri Mandalika ini sebagai wajah pariwisata NTB atau Lombok. Menurut Kak Uswa nih, bagaimana agar posisi ini bisa lebih berdampak dalam aspek sosial, pendidikan atau pemberdayaan perempuan seperti itu? Ya, karena salah satu tugas kami adalah mempromosikan kebudayaan dan pariwisata, tapi satu sisi sebagai seorang Putri Mandalika itu juga kami memiliki peran yang sangat besar untuk menjadi role model teman-teman, untuk bisa menginspirasi teman-teman. Jadi kami yang untuk kepengurusan ini untuk tahun ini kami ingin sekali membuat program kerja pengabdian. Selain promosi, kami juga ingin melakukan pengabdian untuk masyarakat. Oke. Tadi ada di salah satu jawaban atau ungkapan Kak Uswa bahwa nanti Putri Mandalika ingin berkolaborasi dengan NGO lokal. Dan Kak Uswa pun sendiri tadi mengatakan, ataupun saya juga pernah di salah satu postingan sosial media mengatakan bahwa Kak Uswa adalah bagian dari salah satu NGO non-profit di Lombok Tengah, namanya NTN Foundation. Apakah akan ada rencana Putri Mandalika akan berkolaborasi dengan itu surprise aja ya besok. Ini surprise aja Pak, kita akan berkolaborasi dengan NTN. Saya berharap besar karena saya juga bagian dari NTN, saya juga bagian dari Putri Mandalika. Saya ingin menyatukan 2 keluarga ini gitu. Saya ingin sekali menyatukan 2 keluarga ini untuk membuat satu hal yang wah. Oke, kita tunggu surprise dari Putri Mandalika. Semoga Putri Mandalika bisa diterima dengan baik oleh NTN, dan semoga Putri Mandalika juga bisa menerima NTN dengan baik. Oke Kak Uswa, apakah ada nih satu pertanyaan yang selama ini belum pernah ditanyakan oleh media atau banyak orang, tapi sangat ingin Kak Uswa jawab? Apa ya kayak pertanyaan? Sebenarnya Kak Uswa ini pengen ditanya ini, tapi belum ada orang yang pernah menanyakan itu. Tapi Kak Uswa pengen jawab itu gitu. Nggak ada sih Kak, kayaknya ya nggak ada, takut deh. Takut, nggak ada sih. Oke, berarti semua orang udah menanyakan itu ya, gitu. Ya, pertanyaan sepertinya semua orang memiliki rasa penasaran yang sama deh. Oke dah. Pertanyaan terakhir mungkin untuk Kak Uswa, karena kita udah cukup lama ya, 30 menit. Nggak terasa ya kita ngobrol cukup lama. Asik banget ya ngobrolnya. Oke. Jika ada seseorang yang mendengarkan podcast ini atau obrolan ini dan merasa terinspirasi oleh Kak Uswa, apa pesan yang ingin Kak Uswa sampaikan ke mereka? Pesan yang ingin sampaikan apabila kamu mendengarkan podcast ini adalah terima kasih sudah terinspirasi. Kemudian kamu harus tetap berani, kamu harus tetap mencintai diri kamu sendiri, dan kamu harus tetap menjadi orang baik. Oke, tetap menjadi orang baik. Iya. Terima kasih Kak Uswa. Banyak banget ya obrolan kita panjang lebar terkait dengan Kak Uswa sendiri ataupun terkait Putri Mandalika. Cukup tercerahkan. Semoga banyak orang yang mendengarkan podcast ini pertanyaan-pertanyaan mereka tuh terjawab dengan apa yang Kak Uswa sampaikan. Mungkin itu saja obrolan kita pada sesi kali ini. Terima kasih banyak untuk obrolan yang luar biasa ini Kak Uswa. Kami sangat terinspirasi oleh perjalanan dan kisah Kak Uswa.
Semoga apa yang telah Kak Uswa capai bisa membawa perubahan yang lebih besar untuk Amin, Nusa Tenggara amin. Barat dan menginspirasi banyak orang, terutama perempuan muda di luar sana. Oke teman-teman, itulah bincang-bincang muda kita bersama Kak Uswa pada episode kali ini. Bye-bye.